karena kata penulis barat dia mengatakan sangat gampang sekali untuk menghancurkan sebuah bangsa. Pertama, hancurkan sejarahnya, kemudian kebudayanya dan buku-bukunya. Tapi juga jangan dilupakan bahwa masa lalu dan sejarah itu berbeda. Beda. Masa lalu itu sejarah yang sudah masa lalu itu sejarah yang belum ditulis. Masa lalu adalah sejarah yang belum ditulis. Sedangkan sejarah adalah masa lalu yang sudah ditulis. Ya paham sih secara tekstual paham, tapi tolong artikan secara lebih luas lagi gimana? Masa lalu sejarah yang belum ditulis. Ya, berarti dia hanya sebatas Lewat aja. katanya gitu kan. Oh. Kalau sejarah kan sudah ditulis nih, berarti benar dong ini hasil kajian ilmiah. Oh gitu. Makanya nggak pernah punah. Kalau masa lalu kalau nggak pernah ditulis, ya kalau orangnya udah meninggal nggak ada, ya udah hilang. Oke, sangat menarik sekali ya tentang sejarah ini. Oke. Saya pikir banyak hal-hal yang baru kita tahu juga mungkin dari teman-teman pesantren, termasuk juga saya juga, karena tadi banyak hal-hal yang apa ya namanya terbarui, bikin kita jadi melek. Oh iya, sejarah itu nggak hanya milik mereka-mereka yang apa ya namanya mereka-mereka yang punya kekuasaan gitu sebenarnya. Jadi bisa juga kita dongkrak dengan ilmu pengetahuan tadi. Sejarah itu ya milik semua orang. Milik semua orang. Oke. Ya. Terus Win, dari pengalaman atau perjalanan Edwin di apa ya namanya sejarah ini, saya juga pernah sesekali sih mengikuti kajian Edwin, meskipun cuma lihat statusnya aja kan, suka aktif gitu kan, ya gitu. Kajian gitu namanya. Ya kajian, KLS gitu kan. Apa tuh? Kajian literasi sejarah Islam. Kajian sejarah Islam. Nah terus kalau untuk yang paling baru ini kemarin bahas apa tuh KLS? Nah, kemarin ngebahas tentang film Sultan Mataram. Makanya masih inget. Ternyata baru dibahas. Saya kira Edin memorinya sangat banyak, ternyata baru dibahas. Terus. Berarti udah dong tadi dibahas. Nggak jadi pembahasan baru, tadi saya nyari pembahasan baru maksudnya. Itu yang terakhir. Oh yang tadi itu ya. Oke, siapa aja yang boleh jadi anggota KLS? Sebenarnya untuk mahasiswa sih, kalangan mahasiswa teman jurusan apapun. Untuk saat ini anggotanya masih jurusan sejarah karena masih baru tadi 2 tahun. Iya 2 tahun itu, dan lagi masa pandemi ini jadi belum buka. emang toko emang ada open recruit, belum buka pendaftaran maksudnya. Oh emang ini selain menyejarah tapi jenaka juga. Oh iya. Kalau tadi kita bicara tokoh, saya juga tadi agak ingat tadi. Kalau yang sekarang kan pasti anak-anak apa namanya SMA atau teman-teman yang masih kuliah. Kalau Soekarno jelas tidak bisa lagi, beliau adalah yang banyak mengidolakan. Kalau yang tokoh sekarang tokoh yang masih hidup untuk kajian sejarah, Edwin mengidolakannya siapa? Kalau saya mengidolakan Anhar Gonggong. Beliau adalah dia sejarawan Indonesia. Yang bikin Edwin menyebutkan nama dia apa? Nah, karena dia banyak literaturnya ya. Dia selalu menulis buku tentang sejarah Indonesia. Dan dia termasuk kalau menurut saya, jadi salah satu yang Edwin idolakan adalah yang masih hidup adalah Anhar Gonggong adalah dia ada sejarawan Indonesia. Dia ngajar di UI, Universitas Indonesia. Sejarah ya. Ya dia literaturnya banyak ya, menulis buku tentang sejarah Indonesia. Apalagi dia sejarawan yang kayaknya nggak begitu kontroversi. Dia kalau berkait dengan Anhar itu, oh gitu. Karena ya dia selalu membuat semangat. Jadi menyatukan, membahas tentang Pancasila, tentang Indonesia gitu. Jadi menarik itu Anhar Gonggong. Banyak sebenarnya kayak Azmadi Azra. Mungkin udah kenal kan. Dosen UIN kan. Kalau kita tadi berbicara banyak tokoh-tokoh nasional, kemudian segala macam. Kalau menurut Edwin nih di literatur
sejarah kita kaitannya dengan pesantren tentu aja. Sebenarnya kalau kita katakan pesantren di pusaran sejarah gitu ya. Ya maksudnya di semua literatur yang pernah Edwin baca, yang pernah Edwin kaji gitu kan. Iya. Pesantren itu posisinya sebagai apa dan di mana sebenarnya? Sebagai apa dan di mana? Pendidikan nenek moyang pendidikan Indonesia itu ada pesantren. Oke. Nah, berarti itu sebagai nenek moyang. Iya, benar. Oh gitu. Betul. Jadi sebelum kan oh gitu. Jadi pesantren posisinya adalah sebagai cikal bakal. Sebenarnya bagus sih pendidikan pesantren itu, karena tadi satu, pesantren itu pendidikan nenek moyang kita adalah pesantren. Pesantren itu mengajarkan tentang kebangsaan, nasionalisme. Lihat kalau di pesantren misalnya madrasah juga pasti pakai peci. Ya. Peci kan yang kita ketahui, wah ini simbol agama kan, simbol Islam. Padahal bukan. Iya juga sih. Iya juga. Tapi ternyata ada sebenarnya lain. Ya, sebenarnya dia simbol kebudayaan, simbol kebangsaan. Jadi orang non muslim juga bisa pakai peci. Ya kan kita juga suka ngeliat kan di Bali. Iya, banyak kan. Berarti peci adalah simbol kebudayaan. Sarung. Oh gitu ya. Sebagai apa? Terus di mananya pesantrennya? Oh tadi kita bahas di awal salah satu yang perjuangkan mereka adalah santri. Ada yang masih Edwin ingat di kancah kemerdekaan Indonesia? Peristiwa Surabaya November. 10 November. Ya, 10 November. Yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Itu sebagai kancah dan perjuangan santri. Karena itu ya sebagai mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Ya, kalau tidak ada peristiwa itu mungkin Indonesia akan terpecah. Makanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu kan mengeluarkan resolusi jihad 22 Oktober itu. Isinya kan intinya bahwasanya hukum melawan penjajah itu fardu ain, wajib, dan itu diperjuangkan oleh santri-santri, oleh ulama. Bahkan saya juga pernah ngedengar salah satu acara di waktu itu saya pernah di Kantor Kolam gitu. Jadi apa ya namanya? Kalau mau kita pisahkan ya memang tidak terpisahkan gitu. Kalau memang kita mau sandingkan sangat sangat sanding menyanding gitu antara santri dan kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia. Ya teman-teman, itu tadi pembahasan kita, bisa dibilang itu mudah-mudahan cuma jadi mukadimah lah ya, atau mungkin nanti kita di kesempatan lain akan membahas secara hal yang lebih spesifik lagi. Selebihnya baca buku aja. Selebihnya bisa baca buku yang banyak dan referensi atau literatur. Jangan pilih-pilih baca buku untuk ilmu pengetahuan ya kan. Sama-sama kita kritisi bareng, sama-sama kita bangun iklim akademik yang bisa memajukan kita secara individu dan bangsa ini pada umumnya ya. Kalau kita tadinya bahas tentang masalah sejarah banyak hal segala macam, sehingga akhirnya Edwin tidak hanya lulus sebagai alumni sejarah tapi juga sekarang aktif di KLSI. Apa tadi singkatannya? Kajian Literasi Sejarah Islam. Jadi teman-teman yang mau gabung, teman-teman yang mau, maksudnya gini, banyak kan orang-orang yang aduh gue pengen masuk komunitas ini tapi bingungnya ada nggak sih wadahnya di Banten, di Serang gitu kan. Ya, mungkin teman-teman yang nonton ini kan lagi nyari wadah atau komunitas yang khusus membicarakan tentang sejarah, ternyata ada loh gitu kan. Saya ada pendirinya pun ada di sini juga gitu, Edwin Setiadi. Jadi mudah-mudahan dari apa yang kita bicarakan kita bisa mengambil manfaatnya. Terakhir Win, karena kita sedang ada di podcast Pesan dan Tren, ya kan? Pesannya bisa diambil, trennya bisa dibawa pulang. Pesan buat teman-teman para penonton kita, para pendengar kita di podcast Pesan dan Tren, pesan-pesannya kenapa, atau mungkin pesan-pesannya teman-teman yang ya sampai saat ini masih bilang sejarah itu menjenuhkan, sejarah itu bikin bete karena panjang lebar, apa pesan? Ya, pesan-pesannya pertama, sejarah itu penting ya. Karena kata penulis barat, dia mengatakan sangat gampang sekali untuk menghancurkan sebuah bangsa. Pertama, hancurkan sejarahnya, kemudian kebudayanya dan buku-bukunya. Jadi yang pertama adalah sejarahnya, kebudayaan dan buku-bukunya. Nah, kalau sejarahnya, kalau kita nggak melek sejarah, ya
ya kita nggak tahu identitas kita gitu. Oke. Orang mungkin nggak tahu ya apa sih sejarah. Ada orang yang nggak suka sejarah padahal dirinya sendiri sedang berbicara sejarah. Dirinya sendiri sedang berbicara sejarah. Misalkan saya ketemu sobat nih, wah kita cerita masa lalu nih, oh ternyata sedang membahas sejarah nih. Oh ya, secara nggak sadar itu sangat penting. Jadi sejarah itu harus dipelajari. Kalau kita nggak belajar sejarah, khawatir bangsa ini akan hancur. Jadi ya dalam literatur Islam juga Al-Quran, hadis banyak sekali mengkaji tentang sejarah. Maka kita sebagai umat Islam yang berbangsa dan negara, kenapa enggak kita belajar sejarah? Oke, jadi cintailah sejarahmu, karena kalau kita tidak mencintai sejarah kita, kata yang tadi Edwin bilang, kita akan dihancurkan melalui satu adalah hancurkan sejarahnya, kemudian yang kedua adalah kebudayaan, yang ketiga adalah buku-bukunya. Naudzubillah, mudah-mudahan itu tidak terjadi dengan kita, karena memang itu yang sangat kita hindari. Maka ini aja dari kita, dari podcast Pesan dan Tren. Kurang lebihnya mohon maaf, pesannya didapat, trennya bisa kita bawa pulang. Terima kasih, saya Sofitil Amin. Saya Edwin Setiadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.